Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Al-hadis. Hadirin jamaah siar malam rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat ya, hidayah, maghfirah dan juga kesehatan, sehingga pada malam ini di bulan yang dimuliakan oleh Allah, Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, kita masih bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita terkait dengan bedah kitab atau bedah buku Sistem Ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah di bulan Ramadan ini amalan kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan malam ini seperti yang sudah disampaikan di pengumuman, kita akan membahas masih seputar uang, gitu kan. Kita masih membahas seputar uang, yaitu terkait dengan kedudukan uang kertas ya. Ini bukan hanya uang kertas, nanti ada uang logam juga kita bahas, dan jenis uang yang lainnya. Walaupun mungkin nanti kita juga akan bahas untuk ini 2 sesi ya. Pada kesempatan malam ini mungkin kita akan merefresh kembali yang pertama terkait dengan kenapa uang itu dalam sistem ekonomi Islam harus emas dan perak. Baru kemudian kita masuk ke yang kedua ya, secara global dulu, yaitu terkait dengan sistem-sistem uang yang ada dalam sistem kapitalis ya, maupun nanti yang bisa juga diadopsi ya, yang sesuai dengan juga sistem ekonomi Islam. Kemudian nanti saya masih ingat, karena mumpung saya ingat saya masih punya utang waktu itu terkait dengan penjelasan kasus lindung nilai ya. Jadi ada lindung nilai yang kaitannya dengan bursa komoditas. Nah, saya kira itu 3 poin yang akan kita diskusikan pada kesempatan malam ini. Poin yang pertama, ini pesanan Ustadz Azhar untuk merefresh kembali terkait dengan kenapa uang itu harus dalam Islam itu emas dan perak. Jadi kalau kita perhatikan, jamaah rahimakumullah, dalam sistem uang nanti kita bisa melihat ya. Jadi uang kertas itu sebenarnya nanti merupakan salah satu jenis uang, walaupun yang sekarang yang dominan gitu kan. Sistem ekonomi kapitalis pun atau sistem selain sistem ekonomi Islam pun sebenarnya mengenal uang itu beragam gitu kan. Jadi sistem uang logam, sistem uang berbasis logam, ya, itu juga sebelumnya dikenal, ya kan. Bahkan sebelum menggunakan uang kertas, dunia juga pernah menggunakan sistem emas dan perak atau sistem emas saja. Ya.
Nah, tapi sebelum ke situ, saya ingin merefresh kembali ya, terkait dengan kenapa dalam sistem ekonomi Islam, uang itu harus didasarkan kepada emas dan perak. Jadi, seperti yang pernah kita bahas mungkin pada kesempatan awal, gitu kan, bahwa di dalam Islam itu dibedakan antara uang itu dengan alat tukar. Alat tukar itu bebas, ya, tidak harus uang. Kita bisa menukarkan barang dengan uang, ya, barang dengan barang, gitu kan. Jadi itu bebas, tidak harus transaksi itu kemudian dikaitkan dengan uang. Tapi ketika negara akan mencetak uang sebagai alat pembayaran yang sah, ya, dalam sistem ekonomi Islam atau dalam negara yang menerapkan Islam secara kafah, negara harus ya, mencetak ya dalam ini Islam uang itu berbasis emas dan perak atau memang emas dan peraknya secara langsung. Baik, kita lihat kenapa dalam Islam uang itu harus emas dan perak, ya kan? Yang pertama, kalau kita lihat tentu landasannya adalah dalil ya. Dalil-dalil baik yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Karena kita berbicara terkait dengan hukum syara, berbicara terkait dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan dalam emas dan perak, maka rujukannya tentu hanya Al-Quran dan sunnah, kan? Serta yang ditujukan oleh keduanya, baik ijma sahabat ataupun qiyas. Yang pertama, kalau kita lihat, kenapa dalam sistem ekonomi Islam, uang itu harus menggunakan emas atau perak, ini adalah kalau kita perhatikan ketika ya Islam melarang praktek penimbunan, jadi pernah kita bahas juga ada perbedaan antara menimbun, kanzul mal, dan menabung, ada perbedaannya, itu kan ada menimbun, ada menabung, ya. Nah, ketika berbicara terkait dengan menimbun ya, atau kanzul mal, Islam hanya menghususkan larangan kanzul mal itu pada emas dan perak. Padahal kalau kita lihat ada istilah lain ya yang juga menimbun, tapi kalau selain emas dan perak itu kemudian disebutnya bukan kanzul mal tapi ihtikar. Jadi kalau kita melihat ketika Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat Al-Qur'an ini ya melarang menimbun emas dan perak dengan bahasa yang khas, maka menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab itu menunjukkan bahwa emas dan perak itu memiliki posisi khusus dalam Islam ya, yaitu terkait dengan uang tadi. Jadi ayat Al-Quran surat 9 ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyshirhum bi'adzabin alim." Di dalam ayat ini Allah dengan tegas menyatakan orang-orang, nah ini yaknizuna orang-orang yang menimbun ya. Orang-orang yang menimbun emas dan perak ya, wala yunfikunaha dan dia tidak membelanjakannya fi sabilillah di jalan Allah, fabasyirhum maka beri kabar. Biasanya kalau bisyarah itu kabar gembira itu kan. Tapi ini sebenarnya kabar bisyarah tapi dengan azab itu kan. Ini adalah istilahnya itu mubalaghah ya, gaya bahasa dalam Al-Qur'an yang luar biasa. Jadi beri kabar mereka dengan azab yang sangat pedih. Nah, kalau kita lihat tafsir dari ayat ini, menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yang dikehendaki oleh ayat ini adalah bahwa larangan menimbun emas dan perak, ya. Jadi larangan menimbun emas dan perak itu adalah larangan uang, menimbun uang. Kenapa? Karena uang merupakan alat tukar ya, yang bersifat umum. Dan dengan menimbun uang itulah melahirkan larangan tersebut. Sementara kalau kita lihat ada istilah khusus tadi seperti yang saya katakan, kalau yang ditimbun itu bukan uang, ya, maka istilahnya itu ihtikar. Nah dengan ada perbedaan ini berarti memang
ketika Allah menyebutkan kanzul mal itu spesifik emas dan perak, maka ini menunjukkan bahwa emas dan perak itu bukan posisinya semata-mata benda, tapi di situ posisinya adalah sebagai mata uang. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa Islam mengharuskan emas dan perak sebagai mata uang? Kita melihat dalam aturan-aturan Islam, emas dan perak itu dikaitkan dengan hukum-hukum yang bersifat baku, fix ya, dan itu kemudian tidak berubah-ubah. Ya. Misalnya kalau kita lihat, ketika Islam mewajibkan diat, maka Islam mengharuskan pembayaran diat tersebut dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas. Begitu juga kita lihat ketika Islam mewajibkan hukum potong tangan, ya, misalnya kalau dia tadi kan kisos kan kaitannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos misalnya. Kemudian kalau terkait dengan mencuri ayat Al-Qur'an, Allah berfirman, asyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, jadi ketika kemudian mencuri, ketika kemudian kisos atau kemudian konsekuensi dari kisos misalnya membayar diat ketika tidak laksanakan, maka ternyata yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan membayar dalam bentuk emas, ya kan. Dalam hadis misalnya yang salah satu riwayatnya Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW fi kitabihi alladzi katabahu ila ahli Yaman. Jadi Rasulullah SAW kemudian bersabda dalam suratnya yang ditulis kepada penduduk Yaman. Beliau kemudian menyatakan, wa ana fi nafsi diyat mi'ah minal ibil. Pertama, ya, di sini disebutkan bahwa bagi diat jiwa yang kemudian dibunuh, kemudian kisos, kemudian tidak dilakukan, tapi kemudian dimaafkan oleh ahli keluarganya, maka kemudian ada tebusan diat. Diatnya itu adalah mi'ah minal ibil. Pertama, ya, 100 unta. Atau bagi mereka yang tidak memiliki unta, itu boleh diganti dengan ahlu zahabi, ya, dan wa ala ahlu zahabi alfu dinaron. Mereka yang memiliki emas, ya, maka itu dengan 1000 dinar. Ini diriwayatkan oleh Imam Nasai. Nah, ini menunjukkan bahwa 1000 dinar itu, dan dinar kita tahu itu kan, itu adalah mata uang yang beratnya 4,25 gram. Begitu juga terkait dengan pencurian, Rasulullah SAW bersabda, tuqta'ul yaddu fi rub'i dinar wa su'ida. Jadi hadis ini menyatakan bahwa tangan itu dipotong, pencuri maksudnya, dipotong tangannya ketika dia mencuri 1/4 dinar. Nah, ini yang kedua itu kan. Jadi dari hukum-hukum tersebut, ya, terkait dengan mencuri, terkait dengan ziyad, Rasul itu memerintahkan pembayarannya itu dengan emas sebagai tebusan atau sebagai standar untuk menghukum orang yang mencuri. Itu yang kedua, itu kan. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat kenapa kemudian dalam Islam uang itu harus emas dan perak, ya. Rasulullah SAW itu telah menetapkan emas dan perak itu sebagai uang, dan beliau sendiri menjadikan emas dan perak sajalah standar uang, di mana standar barang dan tenaga akan dikembalikan kepada standar tersebut. Maksudnya emas dan perak yang berbentuk uang itu. Nah, lalu apa buktinya? Kalau kita lihat bukti bahwa Rasulullah sendiri memang secara tegas menyatakan bahwa emas dan perak itu sebagai uang, ketika Rasulullah menyebutkan bahwa timbangan ukuran, ya, yang terkait dengan emas dan perak itu menggunakan ukuran atau timbangan penduduk Mekah. Jadi dalam salah satu hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,
al-wadnu wadnu ahli Makkah. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, timbangan tersebut, makanya timbangan yang digunakan untuk menentukan ya beratnya 1 dinar misalnya, beratnya 1 dirham terkait dengan perak, maka kata Rasulullah yang digunakan itu adalah timbangan penduduk Mekah. Nah, baru kita akan temukan itu kan nanti dari situlah kita akan menemukan berapa kemudian timbangan dinar dan timbangan dirham ya. Walaupun kalau kita lihat dinar dan dirham ini ya tadi kalau lihat sejarahnya juga bukan hanya semata-mata berasal di Mekah tadi, tapi juga ini alat transaksi perdagangan internasional karena keduanya itu juga berasal dari Persia dan Romawi. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, kalau kita perhatikan kenapa Rasulullah SAW ya atau syariat Islam mewajibkan bahwa uang itu harus didasar, ketika negara akan mencetak uang itu harus emas dan perak. Karena kalau kita lihat ketika Allah mewajibkan zakat uang, ini zakat uang ya, zakat mal, ya kan? Maka Allah telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak. Dan begitu juga kalau kita lihat nisabnya itu juga nisab emas dan perak. Ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan zakat uang, nah, ya, itu ternyata nisabnya emas dan perak. Berarti ya uang itu memang emas dan perak gitu kan. Misalnya untuk zakat mal terkait dengan nukud ya, itu adalah nisabnya itu 20 dinar. Sementara kalau mata uangnya, uang yang dipegangnya itu perak, maka nisabnya itu adalah 200 dirham. Jadi dirham dan dinar itu adalah uang, bukan posisinya sebagai pada kalau kita gunakan tadi itu bukan semata-mata barang atau benda itu kan. Karena dinar tadi beratnya 4,25 gram, dirham itu beratnya 2,975 gram. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, kalau kita perhatikan ya, hukum-hukum terkait dengan kenapa kemudian dalam Islam uang itu harus emas dan perak, hukum-hukum terkait dengan pertukaran mata uang, money changer, kan, atau as-sarfu dalam sistem Islam istilahnya, yang terjadi dalam transaksi uang ternyata hanya diberlakukan itu untuk emas dan perak. Sehingga kita lihat dalam hadis ya, emas dengan emas itu riba ya, kecuali ya dan biadin dan misla bimisli ya dalam hadis itu. Nah, jadi dari situ kita bisa menemukan bahwa dalam sistem ekonomi Islam ya, emas dan perak itu memang merupakan uang dan itu tidak bisa dibantahkan lagi. Sehingga dari situ kita juga bisa melihat para sahabat Rasulullah, para khulafaur rasyidin sampai khilafah terakhir Utsmani ya di Turki Utsmani, mereka semua menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah itu adalah emas dan perak. Itu saya kira yang poin pertama ya yang terkait dengan dalil-dalil yang kemudian bisa kita tunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam ketika negara akan mencetak uang sebagai alat pembayaran yang sah, maka uang itu harus didasarkan pada emas dan perak atau emas perak itu sendiri. Baik, itu saya kira. Nah, kemudian yang kedua yang nanti kita akan bahas secara rinci itu kan sebenarnya dalam sistem ekonomi kapitalis gitu kan atau sistem uang yang pernah ada atau berlaku di dunia itu ada dua gitu kan. Yang pertama uang itu ada yang disebut dengan sistem logam. Sistem logam itu adalah yang dikenal juga dengan bahasa moneternya itu adalah full body money itu kan. Jadi uang yang memang kemudian di backup ya secara penuh gitu kan oleh barangnya gitu ya. Sehingga nilai intrinsik dan nilai nominalnya itu kemudian sama. Nah, sistem uang yang berbasis logam ini dalam perjalanan ekonomi
moneter di dunia, ya kan? Itu ada dua, ya kan? Yang pertama ada yang menggunakan sistem satu logam atau standar tunggal, ya kan? Contohnya ya di akhir ya abad 19 ya, ketika Amerika Serikat menstandarkan mata dolarnya di backup sepenuhnya ya, itu oleh emas. Sebenarnya kalau kita lihat itu hanya emas standarnya, tidak menggunakan standar perak. Atau kalau kita lihat Persia dan Romawi itu kan masing-masing beda ya. Persia dinar kalau nggak salah, Romawi itu dirham. Artinya kalau negara menerapkan satu sistem mata uang logam, dinar saja atau emas saja atau perak saja, itu disebut dengan uang logam dengan satu standar atau satu logam. Kemudian yang kedua, ada negara juga yang menerapkan sistem mata uang yang berlaku di negaranya itu adalah dengan yang disebut dengan paralel standar. Ini ya, paralel standar. Nah, kalau paralel standar, kalau kita lihat ya, berarti di negara tersebut berlaku dua ya, berlaku dua sistem logam. Jadi kalau paralel standar ini ya, berarti berlaku dua sistem logam, bisa bukan bisa ya, emas maupun perak, karena yang pernah kemudian terjadi di tengah-tengah kehidupan umat manusia, paralel standar itu dua, emas dan perak. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanannya, ketika emas dan perak ini dijadikan mata uang ya secara bersamaan berlaku di tengah-tengah masyarakat ya, ini perlu ada penjagaan yang ketat ya kan, agar emasnya itu kemudian tidak menghilang, karena sejarah menunjukkan ketika sistem standar ini, bukan dalam sistem Islam ya, dalam masyarakat yang selain Islam pernah digunakan paralel standar, tapi karena masyarakatnya kemudian menyukai emas sebagai perhiasan ya, maka banyak emas itu kemudian dilebur menjadi perhiasan, pada akhirnya yang berlaku yang tinggal tersisa itu perak. Nah, tentu ketika negara akan menggunakan sistem paralel standar ini, seperti dalam Islam itu ada ketentuan-ketentuan agar tadi itu kan, agar tetap emas dan perak itu kemudian tetap berlaku dan beredar di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh kemudian akhirnya yang beredar itu hanya sekedar peraknya saja, emasnya itu kemudian digunakan perhiasan. Nah, karena itu nanti ada hukum-hukum tadi ya, hukum-hukum yang terkait dengan menimbun emas, ya kan, dalam sistem ekonomi Islam yang terkait dengan kanzul mal tadi. Nah, kalau kita lihat manfaat yang didapatkan dengan menggunakan sistem paralel standar itu sangat optimal, ya kan, sehingga transaksi itu kemudian bisa dilakukan secara menyeluruh. Karena kalau satu standar aja, misalnya emas saja, untuk transaksi-transaksi kecil itu ada kerepotan. Tapi kalau menggunakan standar emas dan perak, ya emas mungkin untuk transaksi-transaksi yang besar, perak itu bisa digunakan untuk transaksi-transaksi yang lebih kecil. Sehingga saling melengkapi itu kan. Nah, karena itulah kalau kita lihat ini dalam kajian ekonomi, ketika menggunakan standar paralel, yaitu emas dan perak sebagai mata uang di sebuah negara, maka itu akan membuat stabilitas ekonomi itu semakin mantap, stabil. Ya. Nah, dan itulah Islam, kalau kita lihat yang pernah kemudian dipraktekkan tadi. Itu yang pertama ya, yang pernah berlaku di tengah-tengah kehidupan umat manusia, sistem uang yang berbasis logam atau full body money. Kan. Yang kedua, ada yang disebut dengan uang kertas. Nah, uang kertas ini sebenarnya kalau kita lihat nanti, ini ada dua jenis, ada uang kartal, ada istilahnya itu ada uang giral, tapi nggak saya sebutkan di sini. Uang giral itu adalah uang yang sebenarnya disimpan di bank, ya, yang dikeluarkan dalam bentuk cek ataupun yang lainnya.
Ya, cek itu kan alat pembayaran yang mewakili uang yang ada di bank. Itu yang disebut dengan uang giral, ya kan. Nah, sementara kalau kita lihat sistem uang kertasnya itu sendiri, kalau mengacu kepada kenapa slide-nya nggak jalan? Atau tadi? Sekarang udah jalan belum? Sorry. Belum jalan. Hah? Belum. Belum jalan juga? Dari tadi? Oh, kenapa? Aduh. Kenapa nggak dibilangnya dari tadi? Saya nggak baca WA. Oke, kita coba mulai ya. Nah, tapi yang ini kelihatan, ada muncul? Enggak? Muncul, Ustaz. Alhamdulillah. Pindah juga, pindah-pindah. Udah. Kenapa tadi nggak bilang? Oke. Baik. Kembali ya. Jadi, kalau kita perhatikan bahwa uang kertas ini, ya, itu faktanya yang pernah kemudian berlaku di sebuah negara atau yang pernah ada dalam sebuah sistem ekonomi itu ada 3, gitu kan. Yang pertama itu yang disebut dengan uang kertas, ya, substitusi money, gitu kan. Uang substitusi. Apa yang disebut dengan uang substitusi? Ya, uang substitusi itu adalah uang kertas, tapi sebenarnya dia itu pengganti dari logam, baik emas maupun perak. Ya. Jadi nanti kalau kita lihat ketika sistem ekonomi Islam kembali tegak, ya bisa aja misalnya dengan alasan tertentu negara kemudian menggunakan kertas ya sebagai mata uangnya, atau mungkin juga di masa transisi, karena pernah ada yang bertanyakan bagaimana kalau negara Islam kembali tegak, khilafah tegak, apakah langsung uang kertas itu akan diganti dengan emas dan perak? Yaitu tergantung kebijakan kepala negara itu kan. Tapi bisa aja di awal-awal ya itu bisa menggunakan metode dalam masa transisi ya, maka uang kertasnya nggak dicabut. Uang kertas tetap kemudian beredar di tengah-tengah masyarakat, tapi negara menyiapkan backupnya senilai uang yang beredar, yaitu dari emas. Inilah yang disebut dengan substitusi money. Jadi uang substitusi itu adalah uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat kertas, tapi kertas itu bisa ditukarkan dengan emas atau dengan perak ya, dan sepenuhnya. Ya. Artinya kalau misalnya seperti yang sudah kita bahas ya pada pembahasan kemarin, ada satuan dinar misalnya dalam selembar uang kertas ya nominalnya itu 1 dinar ya, bukan dinar uang mata Arab hari ini itu kan. Maka uang itu akan bisa ditukarkan dengan emas 4,25 gram. Atau misalnya ada satuan uang kertas 1 dirham ya. Uang itu berarti bisa ditukarkan dengan perak senilai 2,975 gram. Nah, kalau ketentuannya seperti itu, uang kertas yang sepenuhnya kemudian di backup oleh emas atau perak, itulah yang disebut dengan substitusi money, uang substitusi. Jadi sebenarnya sistem uangnya itu adalah sistem uang logam ya. Tapi yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu adalah kertas.
tapi kertas itu posisinya sebagai wakil, sebagai pengganti dari emas atau perak. Nah, itu yang disebut dengan substitusi money, ini kan. Nah, kemudian yang kedua, uang kertas itu adalah ada yang disebut dengan representatif money, ini kan. Nah, representatif money ini, uang wakil itu hampir sama sih sebenarnya dengan substitusi. Kalau substitusi itu sepenuhnya menggantikan, kalau representatif itu adalah mewakili, ya. Mewakili emas dan perak, ya kan. Jadi uang yang beredar itu kemudian mewakili emas dan perak, tapi tidak sepenuhnya, ya. Tidak sepenuhnya itu dijamin oleh emas dan perak. Nah, tergantung cadangannya. Ya. Misalnya ya kalau negara mencetak dinar ya, uang kertas dalam bentuk dinar, kemudian dijamin ya representatifnya itu adalah misalnya 50%. Berarti satu dinar yang tertera ya secara nominal dalam uang kertas itu dijamin dengan emas 2/4 gram, 2,125 gram. Miligram, sorry, miligram ya, karena 4,25 gram dibagi 2. Ya. Nah, itu representatif. Jadi representatif money itu adalah uang ya, kertas yang beredar di tengah-tengah masyarakat, itu mewakili emas, cuman wakilnya itu tidak sepenuhnya, atau bahasa lain itu dijamin. Nah, jaminan itu tidak 100%, ada 50%, bisa 30%, bisa 75%, itu kan. Tidak sepenuhnya ya, berarti di situ ada uang sebagian memang kertas yang dijamin oleh undang-undang, sebagian lagi kemudian di backup oleh logam baik emas ataupun perak. Itu yang disebut dengan representatif money ya. Nah, yang terakhir yang hari ini yang pernah kita bahas pada saat pertemuan 2 minggu yang lalu, fiat money ini. Kalau fiat money itu sama sekali nggak ada backup terhadap uang kertas itu, emas ataupun perak. Jadi fiat money ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan emas dan perak, dan dia kemudian berlaku menjadi uang, dan dia kemudian memiliki nilai itu karena di backup oleh undang-undang. Nah, hari inilah uang kertas hari ini yang disebut dengan fiat money, ya. Dolar gitu kan, rupiah gitu kan, euro gitu kan, semua itu adalah fiat money. Jadi mereka kemudian berposisi sebagai uang, bisa digunakan sebagai alat tukar dan memiliki nilai yang besar dibandingkan dengan kertasnya itu sendiri karena ada jaminan dari undang-undang. Nah, mungkin itu saya kira ya poin yang kedua yang terkait dengan sistem uang. Nanti kita akan detilkan ya mungkin pada pertemuan depan ya terkait dengan emas dan sistem uang ini ya, logam dan kertas ini. Walaupun saya kira secara umum ya seperti itu. Nanti kita akan lihat juga beberapa contoh mungkin di pertemuan depan, dan nanti kaitannya bagaimana hukum Islam memandang gitu kan. Bolehkah Islam misalnya uang kertas tapi substitusi? Bolehkah Islam misalnya uang kertas tapi sistemnya representatif? Atau yang terakhir, bolehkah dalam sistem Islam uang kertas tapi bentuknya fiat money? Nah, nanti kita akan detilkan termasuk dengan nas-nasnya insya Allah pada pertemuan ke depan. Itu saya kira 2 poin yang bisa saya sampaikan malam ini. Terakhir saya ingin menyampaikan utang karena nanti khawatir ini terlalu lama ya. Dulu saya pernah berjanji untuk menjelaskan terkait dengan lindung nilai gitu kan. Jadi terkait dengan lindung nilai, bentar ya saya buka dulu ininya, slide-nya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan lindung nilai,
Kelihatan Ustaz Azhar? Screen-nya? Kelihatan, Ustaz. Oke. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya, saya lupa siapa yang bertanya, ada yang menjadikan barang ya itu sebagai lindung nilai ya. Nanti kita contohkan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan lindung nilai ini, itu kaitannya dengan bursa komoditas, gitu kan. Jadi dalam sistem ekonomi kapitalis itu dikenal pasar berjangka, sebutnya itu, atau yang lebih dikenal juga bursa komoditas. Nah, di mana dalam salah satu fungsi dari munculnya berjangka ini, ya, komoditas berjangka ini, salah satu fungsinya itu ini, untuk menciptakan sarana lindung nilai. Nanti akan lihat titik pertentangannya dengan syariat Islam. Nah, jadi sebuah perusahaan dia menjual barang komoditas dengan tujuan untuk menciptakan nilai, lindung nilai, gitu kan. Nah, contohnya seperti apa? Karena kita ke contoh aja langsung ya. Yang kemarin ditanyakan, ini ada contoh, gitu kan? Contoh sebuah perusahaan, ya, dia akan memproduksi gula misalnya, gitu kan. Nah, dia sudah punya perhitungan agar produksinya itu untung, ya. Dia harus bisa menjual gula itu 3 bulan yang akan datang itu dengan harga tertentu. Misalnya dia ngitung gitu kan, dengan posisi hari ini, ya, baru nanam tebunya misalnya, tapi nanti dijual 3 bulan yang akan datang, agar produksi atau gula tersebut menghasilkan keuntungan, harus bisa menjual harga gula pada saat produksi itu kemudian dilakukan, itu adalah katakanlah 190 US dollar per ton. Nah, kemudian dia berpikir ini barangnya belum ada, gitu kan. Tapi dia ingin agar harga gula 3 bulan yang akan datang ketika dia memproduksi itu 190 US dollar per ton, karena kalau kurang dari itu rugi perhitungannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, dalam sistem ekonomi kapitalis muncullah mekanisme yang disebut dengan pasar berjangka, pasar komoditas. Nah, dia kemudian melihat di pasar komoditas, ya, di pasar komoditas, dia hitung-hitung nanti itu kan, dengan perhitungan harga di pasar berjangka, harga komoditas untuk 3 bulan mendatang, ya, terkait dengan gula itu adalah 204 US dollar per ton. Ya. Dan menurut perhitungannya cocok dengan harapannya. Nah, kemudian si produsen tadi menggunakan jasa pialang berjangka, menjual sejumlah kontrak di pasar berjangka yang ekuivalen dengan produk yang dihasilkannya untuk penyerahan bulan Mei, artinya 3 bulan yang akan datang, itu senilai 204 US dollar per ton. Dia jual dengannya. Jual, nih, saya punya gula 3 bulan yang akan datang, nah harganya per ton 204. Nah, sudah dijual hari ini, gitu kan. Dan kebetulan memang harga gulanya sedang seperti itu. Tapi kalau kita lihat faktanya, ya, pada akhir April ketika si produsen siap menjual gulanya, ternyata harga gula di pasar secara fisik turun, yaitu 170 US dollar. Sementara harga penyerahan bulan Mei, nah ini berjangka itu masih tetap agak tinggi, ya. Walaupun menurun dari 204 tadi, itu kemudian menjadi 180 ton. Nah, kemudian si produsen ternyata menjual gulanya di pasar lokal itu pada harga 170 per ton. Pada saat yang sama dia menginstruksikan kepada pialangnya untuk membeli kembali sejumlah kontrak yang sudah dijual di pasar untuk penyerahan bulan Mei itu dengan harga 180 per ton. Jadi di sini kita lihat ada
permainan, ya kan? Gulanya belum ada gitu kan, tapi sudah diperjualbelikan, ya kan? Nah, baru ya ketika ini analisis transaksinya ya, ketika dia melakukan kontrak jual, ya, tadi kan dia menjual dengan harga 204 US dollar per ton. Jadi barangnya belum ada. Dia katakanlah saya akan memproduksi 100 ton. Dijual per tonnya itu 204 US dollar. Tapi barangnya itu adalah 3 bulan yang akan datang. Nah, itu sudah dijual ya kan? Tapi tiba-tiba di pasar kenyataannya ketika dia menjual itu hanya 170. Ya. Nah, tapi di pasar pasar bursa efek, harga gula kemudian turun. Ya, komoditas. Nah, dia beli lagi akhirnya gitu kan. Jadi yang tadinya sudah dijual itu senilai 204 US dollar, kemudian dia beli lagi 120. Nah, dia kan dapat untung. Dapat untung per tonnya itu 24 US dollar. Nah, 24 US dollar inilah yang disebut dengan hedging, lindung nilai. Sehingga ketika dia menjual gula tadi real di pasaran, ya ketika sudah produksi barangnya ada, itu kan 170. Nah, dengan keuntungan dia main di pasar komoditas, ada keuntungan ini 24, sehingga sesuai sebenarnya dia mendapatkan harga ya 194 US dollar per ton. Walaupun ketika dia menjual gulanya itu 170, tapi akibat main kontrak ya bursa komoditas tadi ya ada keuntungan 24 per ton ya, maka dia bisa ya mendapatkan harga jual ya itu yang pas sama dengan yang dia harapkan. Walaupun kenyataannya dia menjual dengan harga 170, tapi dia mendapatkan backup dari lindung nilai tadi. Yaitu ketika dia jual kontrak itu di awal senilai 204 US dollar per ton. Nah, itu fakta ya yang pernah ditanyakan yang terkait dengan lindung nilai. Nah, dari situ kalau kita lihat dalam perspektif syariatnya di mana, ya jelas kalau kita lihat dari sisi syaranya yang transaksi kontrak bursa komoditas itu yang diharamkan. Kenapa? Karena jelas di situ sebenarnya memperjualkan barang yang belum ada. Apalagi ini gula. Gula itu dalam bahasan fikih muamalah yang mungkin sempat kita singgung, itu masuk dalam kategori barang yang tidak boleh kemudian dijual sebelum dilakukan serah terima. Nah, ini tidak ada serah terima, tapi enak aja jual beli gitu kan. Nah, ini jelas inilah transaksi yang batil. Nah, itu saya kira ya Ustaz Azhar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah kita sudah 1 jam ya, nggak terasa ya. Itu barangkali kalau nanti ada yang mau didiskusikan ya dari 3 topik singkat yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini, saya persilakan, saya kembalikan ke Ustaz Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian dimanapun berada, telah sama-sama kita mendengarkan pemaparan telah kita Mughal Istighfar Islam pada malam hari ini. Setidaknya ada 3 poin besar tadi yang disampaikan untuk kajian kita malam hari ini. Yang pertama tentang 5 poin ya, kenapa Islam menjadikan emas dan perak sebagai mata uang. Kemudian juga tadi sistem mata uang, dia menjelaskan secara singkat berkaitan dengan sistem mata uang logam dan sistem mata uang kertas ya. Dan yang terakhir berkaitan dengan topik ada pembahasan yang belum tuntas terjawab berkaitan dengan lindung nilai ya dalam transaksi. Alhamdulillah Bapak Ibu, segmen
untuk tanya jawab ini sudah kita buka. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh nanti menggunakan kolom chatnya bertanya berkaitan dengan sekitar 3 poin yang tadi disampaikan oleh Alutan, ataupun jika ada hal-hal yang belum tersampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik-topik yang sebelumnya kita pernah bahas, nah, bisa muncul teringat misalnya, ya bisa nanti dikirimkan melalui kolom chatnya, atau mau langsung bertanya boleh saya yang masih berkaitan tentang kitab ini ya khususnya. Alhamdulillah Ustaz, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bapak atau Mas, maaf kalau salah, Mas Amin ya. Maaf Ustaz, saya masih bingung dengan mata uang emas dan perak untuk transaksi anak sehari-hari. Misalnya beli permen, beli kelereng, atau bayar parkir. Bagaimana teknik pembayaran, cara pembayaran Ustaz? Nah, ini gambaran sederhananya Ustaz. Ya, terima kasih ya. Ini memang pertanyaan yang menarik juga itu kan. Karena kalau kita lihat emas dan perak, waduh, kalau menggunakan dinar beli permen bisa satu mobil ya. Harga permen gitu. Nah, dalam sistem uang logam ya, negara nanti bisa ya mencetak ya emas dan perak ya, perak terutama itu dengan satuan-satuan yang kecil. Dengan satuan-satuan yang kecil yang itu bisa digunakan untuk membeli permen. Nah, atau bisa selain logam perak gitu kan. Misalnya aluminium gitu kan. Nah, tapi yang nanti mungkin yang harus kemudian dicetak itu nilai intrinsik dengan nilai nominal itu sama. Jadi di buku Syekh Taqiyuddin Adamhan itu nanti dijelaskan terkait dengan pertanyaan teknis tadi, gitu kan. Bagaimana untuk transaksi-transaksi kecil itu nanti negara bisa membuat dalam bentuk uang koin yang terbuat dari aluminium, terbuat dari besi misalnya, dengan kadar perak tertentu misalnya itu kan. Tapi yang jelas nanti nilai intrinsiknya, nilai intrinsik itu nilai bahannya, nilai bahan uangnya itu sama dengan nilai nominalnya. Misalnya kalau kita lihat nih ada uang logam ya, sekarang Rp1.000 gitu kan. Ada uang logam Rp1.000 ya. Itu bahannya harus senilai 1.000 gitu kan. Jadi bahan tembaganya nanti bisa dipilih gitu kan. Pokoknya bahan nilai tembaga itu harus sama dengan nilai nominalnya, nilai intrinsiknya. Jadi itu biasanya uang-uang yang digunakan untuk membackup transaksi-transaksi kecil, ya kan. Jadi ketika emas dan perak ya kemudian digunakan di tengah-tengah masyarakat oleh negara nanti, ya kita harus lihat juga ya, walaupun memang faktanya ya pecahan perak paling kecil mungkin saya nggak tahu ya, perak itu kan 1 dirham itu 2,975 gram gitu kan. 2,97 gram itu kan kurang lebih 50.000 gitu kan. Kalau sekarang itu kan. Itu nah misalnya bisa aja nanti 1/4 dirham atau 1/8 dirham gitu kan. Nah itu dibuatlah ukuran-ukurannya, atau bisa jadi tadi ya untuk yang kecil-kecil tadi itu dirhamnya campur dengan besi gitu kan, campur dengan tembaga yang lain gitu kan, sehingga ya kira-kira dibuatlah ya nilai satuan terkecil. Itu saya kira itu secara teknis ya yang bisa dilakukan dan secara syarat kemudian diperbolehkan. Iya, sudah berarti masih ada kemungkinan menggunakan logam paduan atau logam selain emas dan perak berarti ya, bisa tembaga atau besi dan lain sebagainya. Namun dengan catatan sepertinya memang harus dipastikan nilai intrinsik logam tadi sesuai dengan nominal yang tertera. Alhamdulillah untuk pertanyaan Mas Amin sudah terjawab. Ini kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, dari Mas atau Bapak Muhammad Adil. Ya, belum nanya Ustaz, seberapa lemakkah sistem
uang fiat money untuk dijadikan alat transaksi dalam sistem moneter, Ustaz. Dari Muhammad Nabil Makarim. Iya, jadi kuat dan lemahnya ya sistem uang kertas fiat money itu sangat tergantung kepada kekuatan ekonomi dan politik negara yang mengeluarkannya. Jadi kalau kita lihat itu dari sisi daya belinya ya, kuat dari sisi daya belinya itu adalah tergantung ya negara ya, tergantung kekuatan politik dan ekonomi negara yang menerbitkannya. Karena uang fiat money ini sangat kemudian tergantung pada kondisi politik, maka ya itu sangat lemah gitu kan. Kalau politiknya itu tidak stabil. Ya. Makanya kita lihat kalau dalam konteks Indonesia itu kan, kita lihat kan rupiah naik turun itu sangat tergantung kekuasaan. Salah satunya ya. Misalnya dulu kan pernah ya ketika Soeharto jatuh itu kan luar biasa. Rupiah juga terjun bebas. Gitu. Jadi itu dari sisi politiknya. Jadi misalnya ini kan ini gonjang-ganjing. Biasanya kan kalau gonjang-ganjing politik ya nilai tukar rupiah terhadap dolar itu kemudian selalu melemah. Tapi kalau stabil biasanya nilainya stabil juga gitu kan. Itu satu faktor ya. Faktor yang kedua memang kekuatan ekonominya. Karena kalau kita lihat nanti tergantung kebijakan negara dalam mengobral atau mencetak mata uangnya. Kalau mencetak uangnya tidak menggunakan perhitungan, ya itu bisa berakibat fatal. Ya. Misalnya mencetak uang terus-terusan tanpa kemudian memperhatikan tingkat peredaran barang ya, di tengah-tengah masyarakat, itu akan menyebabkan dengan mudah tingkat inflasi yang sangat tinggi gitu kan. Ya. Jadi itu yang saya lihat ya. Nah, yang kedua kalau kita lihat kerapuhan uang kertas itu ya, itu karena tidak dijamin oleh bendanya sangat mudah kemudian dimanipulasi atau direkayasa untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Misalnya itu kan ketika rupiah pada saat itu di masa Soeharto itu apa itu mau jatuh itu kan, George Soros itu kan memborong ya, yang menjadi pemicu krisis di Indonesia pada saat itu adalah ketika George Soros memborong uang dolar, karena apa? Karena tadi rupiah kemudian dikaitkan dengan dolar kan, dolarnya kemudian diborong, ya kan? Maka akhirnya kemudian terjadi kepanikan pasar, kelangkaan yang pada akhirnya kemudian ya nilai rupiah kemudian jatuh gitu kan. Jadi itu saya kira ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita lihat analogi-analogi yang lebih pasnya minggu depan ya kan. Kita akan bahas kelemahan dan manfaat dan madorotnya lah kalau dalam perspektif Islam terkait dengan fiat money ini. Nanti kita akan bahas lebih jelas ya kan. Bagaimana juga nanti penentuan sebenarnya kalau kita lihat secara teknis berapa sih negara harus mencetak uang gitu kan dengan kondisi ekonomi tertentu ya. Karena ada juga yang pernah kenapa sih untuk bayar utang misalnya sekarang gitu kan Indonesia nggak nyetak aja kemudian rupiah gitu kan cetak misalnya 7.000 triliun ya kan senilai itu gitu kan untuk bayar utang. Ternyata nggak bisa. Kenapa? Ya karena memang nggak mau kemudian Amerika dibayar dengan itu gitu kan. Kenapa? Karena tadi gitu kan, itu tidak ada nilainya. Gitu kan. Jadi itu saya kira itu kan. Begitu juga Amerika kuasa untuk mencetak, nah itu kan. Walaupun tetap dia seenaknya aja mencetak dolar itu kan. Tapi tetap saja dia juga pada batas-batas kendali juga akan terjadi goncangan ekonomi itu kan yang terjadi di Amerika misalnya yang akan berimbas juga ke negara-negara yang lain. Itu ya, saya kira
itulah lemahnya ya. Sementara tingkat kelemahannya sebenarnya dua faktornya tadi kan yang menentukan, faktor politik dan kekuatan ekonomi. Sembari menunggu yang lain, Ustaz, saya ingin mengkonfirmasi, minta tanggapan nih, Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz atau tanggapan kita semestinya jika masih ada di antara kita di sini kita tokoh ataupun kelompok mengatakan bahwa mata uang dalam Islam itu bukan emas atau tidak punya dasar, Ustaz. Sehingga dikaitkan dengan kondisinya itu juga agak sulit mengembalikan. Nah, ini gimana Ustaz untuk memberikan tanggapan kepada tokoh ataupun kelompok yang mengatakan memang tidak ada dasar, kita harus kembali ke emas. Ya, kalau kita lihat ya tokohnya itu menurut saya belum baca buku Syekh Taqiyuddin gitu kan, suruh baca gitu kan, suruh ngaji gitu kan. Jadi suruh ngaji agar dia kemudian memahami gitu kan, memahami bahwa dalam Islam uang itu harus emas gitu kan. Dan kita lihat sebenarnya kalau saya sambil sedikit tadi karena nggak jalan katanya gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan ini kan dalil-dalil yang terkait ini sangat-sangat jelas gitu kan. Jadi dalil-dalil yang terkait dengan keharusan itu sudah tidak diragukan lagi gitu kan. Ini yang pertama Al-Qur'an surat 9 ayat 34. Kemudian yang kedua hadis ya, hadis yang terkait dengan kewajiban untuk membayar diat ini kan, dan kewajiban untuk memotong tangan pencuri. Ini hadis nas-nas ini mau dikemanakan kalau dia kemudian meragukan itu gitu kan ya. Ini secara nas ya, belum ini juga jelas hadisnya dari Ibnu Umar ya, wajnu ahlu Makkah gitu kan. Jadi ini kelihatan lagi Ustaz? Pindah? Enggak? Kelihatan, Ustaz. Nah, kelihatan. Nah, kemudian juga ini juga fakta-fakta terakhir itu kan. Ya. Hadis Rasulullah terkait dengan barang ribawi misalnya. Itu kan terkait dengan salah satunya emas dan perak. Jadi kalau kita lihat ya pertanyaannya itu adalah ya, ketika dia mengatakan bahwa uang itu terserah, ya ini terkait dengan mungkin sudut pandang dia yang memang keliru gitu kan. Atau jangan-jangan ini perlu ditanya juga, Islam itu mengatur ekonomi dan politik enggak? Itu enggak. Jangan-jangan dia itu berpikir memang pola pikirnya sekuler. Kalau pola pikirnya sekuler, ya jangankan urusan uang gitu kan. Ya. Urusan selain dari ibadah ya itu menganggap dia nggak diatur oleh Islam. Mungkin misalnya dia akan menggunakan bukan dalih ya, antum a'lamu bi umuri duniakum, karena urusan uang itu urusan ekonomi ya, urusan kita yang lebih tahu ya, terserah gitu kan. Dia akan berpendapat seperti itu kalau dia menganggap dengan pola pikir sekuler. Jadi itu yang ini ya, yang mungkin harus kita jawab adalah pertama, dia meyakini enggak Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, atau dia hanya memahami Islam itu secara ritual. Kalau dia hanya memahami Islam secara ritual, ya nggak akan nyambung gitu kan untuk diajak memahami ya, untuk menyatakan bahwa Islam mewajibkan uang itu emas dan perak. Gitu. Karena kalau kita lihat ya sulit dibantahkan gitu kan. Dalil jelas ada gitu kan. Fakta selama 14 abad itu yang diterapkan itu yang beredar di tengah-tengah masyarakat, uang itu emas dan perak.
apakah para sahabat orang yang istilahnya itu iseng gitu kan, hanya mengikut-ikutan, nggak mungkin itu. Dan itu 14 abad, ya kan? Kita lihat, bukan setahun 2 tahun, ya kan? Kan itu bisa kita lihat kan, sesuatu yang biasanya ini contoh dalam istimbat hukum ya, walaupun kalau kesininya nggak bisa di ini ya. Dalam istimbat hukum itu kan, kalau aktivitas itu sudah dilakukan berulang-ulang, biasanya itu menunjukkan wajib, gitu. Misalnya itu kan, dan torikohnya itu, gitu ya. Misalnya ketika kita bicara ya, Syekh Taqiyuddin kemudian mengistimbat bahwa hukum untuk menegakkan negara yang menerapkan syariat secara kafah itu ya, itu dilakukan torikohnya itu dengan tolabun nusroh, itu adalah diambil dari aktivitas Rasul melakukan nusroh kepada pimpinan-pimpinan kabilah yang terus-menerus dilakukan sampai berhasil, kan? Rasul kemudian tidak menggunakan metode lain untuk meraih kekuasaan. Ya. Nah, itu menunjukkan karena terus-menerus dilakukan, itu menunjukkan itu wajib. Nah, begitu juga kalau kita lihat faktanya pada zaman Rasul, ya uang yang digunakan emas dan perak, gitu kan. Pada zaman Abu Bakar, emas dan perak, Umar, emas dan perak, gitu kan. Nah, itu menunjukkan berarti ya para sahabat memahami, gitu kan. Dan juga para khalifah setelahnya bahwa uang dalam Islam itu adalah emas dan perak. Dan seperti yang pernah saya jelaskan, yang kemudian menyebabkan uang itu diganti kepada uang kertas atau fiat money, ya itu kan penjajah ya, Amerika dengan sistem kapitalisnya yang tujuannya itu agar bisa mengendalikan ekonomi sebuah negara. Gitu. Itu ya barangkali Ustaz. Ya, alhamdulillah Ustaz. Jadi bahwa apa yang dijelaskan oleh Ustaz di dalam kitab beliau cukup kuat untuk kita jadikan hujah jika kita masih menemukan di antara kita kaum muslimin ataupun tokoh ataupun siapa yang masih meragukan bahwa mata uang dalam Islam yang paling ideal sesuai dengan ditentukan oleh baginda Nabi tidak lain 2 logam emas dan perak. Kami ingin konfirmasi dulu kembali kepada Bapak Ibu, jika masih ada yang terangnya, kita masih bisa buka sesi, atau memang jika tidak ada lagi, berarti gabung kembali di segmen yang berbeda dengan kita untuk melanjutkan pembahasan. Kira-kira masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada berarti boleh Pak kasih closing statement Pak untuk sesi kita malam hari ini. Kenapa? Ustaz? Apa agak kurang bagus tadi? Iya. Nah, bisa dikasihkan closing statement Pak, kayaknya udah nggak ada lagi pertanyaan. Ya, baik. Hadirin jamaah Majelis Syiar rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih bisa bertahan ya kan untuk mengikuti kajian pembahasan bedah kitab sistem ekonomi Islam. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan ya baik dari sejak awal maupun juga hari ini dan insya Allah juga beberapa minggu yang akan datang itu menambah pemahaman kita ya bahwa Islam itu mengatur masalah ekonomi itu intinya. Karena jangan sampai tadi seperti ada tokoh yang mengatakan bahwa ya Islam tidak mengatur urusan masalah uang. Itu kan akibat kurang baca dan kurang juga berpikir itu kan. Karena fakta-fakta yang terkait dengan itu sulit untuk dibantahkan. Tapi kalau memang kita tidak mengkaji, mana mungkin kita bisa memahami itu kan. Nah, disinilah pentingnya pemahaman kita, kajian kita terkait dengan ya sistem ekonomi yang diambil dari nas Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Itu barangkali nanti insya Allah kita masih ada 2 topik bahasan lagi sebenarnya di akhir buku ini yang terkait dengan perdagangan internasional nanti dan juga
terkait dengan kalau kita lihat ya di kitabnya, kita sebenarnya mau akhir itu kan. Jadi ya udah tinggal terakhir satu topik lagi, yaitu perdagangan luar negeri itu kan. Walaupun nanti di situ ada beberapa pembahasan terkait dengan politik perdagangan luar negeri. Nah, kayaknya kalau kita bisa konsisten mungkin tiap minggu ini 4 kali pertemuan lagi tuntas. Kita akan menyelesaikan bedah kitab sistem ekonomi Islam. Itu barangkali mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemudahan untuk menerima dan menyerap ilmu yang kita bahas bersama-sama, dan juga tentu kita bisa mengamalkan dan menyampaikannya lagi kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga akhirnya ada kerinduan dari umat, dari masyarakat untuk kembali tegaknya sistem ekonomi Islam. Itu barangkali Kak Dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.